إله إلا الله محمد رسول الله. Alhamdulillah bini'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat Masjid Kampus UGM rahimakumullah. Yang pertama-tama, tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya, marilah secara bersama-sama kita memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat, karunia, berkah, inayah, ridho dan hikmahnya lah kita pada siang hari ini masih diberikan kesempatan hadir di Masjid Kampus UGM ini untuk melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat seiring salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik di muka bumi ini. Keteladanan beliaulah yang harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Beliaulah yang telah membawa kita minadz zulumati ilan nur, telah membawa kita dari zaman jahiliyah kebodohan ke zaman terang benderang kemajuan seperti yang kita rasakan saat ini. Mudah-mudahan di hari yang berkah ini kita dianjurkan agar banyak bersolawat. Dengan bersolawat kelak kita akan mendapat syafaatnya di yaumil akhirat. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya sebagai seorang khotib mengajak kepada jamaah semuanya, wabil khusus kepada diri khotib sendiri, marilah secara bersama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sederhana, kita takut atas ancaman-ancaman Allah dengan cara melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi bahkan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Islam hadir pertama kali diawali dengan satu kata perintah, Iqra. Kata perintah yang terdapat dalam wahyu pertama itu menunjukkan bahwa membaca adalah sebuah hal yang sangat penting yang harus menjadi prioritas kita. Dia mengawali semua perintah Allah yang lain, bahkan sebelum perintah sholat, zakat, puasa dan perintah yang lainnya. Iqra adalah simbol dari ilmu yang menjadi landasan peradaban. Semakin kuat bangunan keilmuan sebuah bangsa, semakin kokoh bangsa itu dapat berdiri tegak dari satu kata Iqra. Itulah Islam kemudian berkembang menjadi sebuah peradaban besar. Perjalanan sejarah telah membuktikan bahwa ilmu selalu menjadi faktor utama kebangkitan dan kemajuan bangsa. Dahulu Islam pernah berada di puncak peradaban pada masa Bani Abbasiyah karena ilmu menjadi pilar utamanya. Demikian pula kebangkitan generasi Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi yang berhasil mengalahkan pasukan salib dan mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan umat Islam, merupakan buah dari pembaharuan pendidikan yang digagas oleh Imam Al-Ghazali.
Dan tidak boleh dilupakan juga keberhasilan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan diri dari penjajahan juga tidak terlepas dari kebangkitan kaum terdidik yang ada di Indonesia ini. Bukti-bukti itu semakin meyakinkan kita tentang pentingnya ilmu dalam kebangkitan umat dan bangsa. Oleh sebab itu, upaya untuk membangkitkan kembali kewibawaan umat Islam tak boleh salah fokus dan salah arah, apalagi salah kiprah. Perbaikan aspek keilmuan harus menjadi skala prioritas dan langkah yang paling utama. Dalam upaya perbaikan itu, setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan agar ilmu betul-betul menjadi energi kebangkitan dan menjadi solusi bagi persoalan-persoalan umat dan kebangsaan. Bukan sebaliknya, ilmu justru menjadi senjata bagi orang-orang yang zolim dan rakus untuk menebar kemudaratan di tengah-tengah umat. Dua hal tersebut, yang pertama, ilmu harus berorientasi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan mencari ilmu sejak awal hendaknya diniatkan untuk mencari ridha Allah. Ilmu yang tercampuri oleh pragmatisme tidak akan banyak menghasilkan apapun, selain justru membuat situasi menjadi semakin buruk. Oleh sebab itu, sejak dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan para penuntut ilmu untuk meluruskan niat dan dalam menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ta'allama ilma mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi arada minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya untuk Allah, namun ia tidak menuntutnya kecuali untuk mencari dunia, maka pada hari kiamat ia tidak akan mendapatkan bau surga. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ancaman yang cukup serius bagi orang yang niat menyimpang dalam menuntut ilmu. Mengapa demikian? Karena faktanya kerusakan-kerusakan besar yang terjadi di dunia ini justru seringkali diakibatkan oleh orang-orang berilmu yang hanya berorientasi kepada dunia. Dengan ilmunya mereka berkesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan penting dan strategis. Namun sayangnya dengan niatnya yang pragmatis, mereka justru sering memanfaatkan kedudukannya itu untuk ambisi dan kepentingan pribadi dan kelompoknya saja. Dengan demikian kita menjadi paham mengapa orang yang bengkok niatnya dalam mencari ilmu mendapatkan ancaman masuk neraka. Imam Al-Ghazali menuliskan dalam kitabnya Biyadatul Hidayah, "Ketahuilah wahai kamu yang ingin mendapatkan curahan ilmu, yang betul-betul berharap dan sangat haus pada ilmu. Jika tujuanmu dalam menuntut ilmu adalah untuk bersaing, untuk berbangga-bangga, untuk mengalahkan teman lainnya, untuk meraih simpati banyak orang, untuk mengumpulkan kekayaan dunia, maka sesungguhnya kamu sedang berjalan untuk menghancurkan agamamu, membinasakan dirimu, dan menjual akhiratmu demi duniamu." Niat mencari ilmu harus lurus tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhir dari perjalanan menuntut ilmu itu sampai pada ma'rifatullah, mengenal Allah. Ilmu apapun yang dicari semestinya bertujuan untuk semakin mengenalkan manusia pada Robnya. Dengan mengenal Allah, maka akan tumbuh rasa takut di dalam jiwanya. Dan siapapun yang memiliki rasa takut kepada Allah akan senantiasa berhati-hati dalam menjalani kehidupannya. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Hal yang kedua,
mencari ilmu harus dengan cara yang benar. Setiap menuntut ilmu harus mengetahui jalan yang benar dalam menuntut ilmu, sehingga setiap penuntut ilmu perlu untuk mempelajari fikih menuntut ilmu sebelum dia memasuki medan ilmu yang lebih kompleks. Hal itu dimaksudkan agar proses menuntut ilmu dapat menghasilkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, dan akhirnya berbuah amal jariah. Dengan mempelajari fikih menuntut ilmu, para penuntut ilmu akan memahami adab dan sikap-sikap yang harus dimilikinya. Perjalanan menuntut ilmu adalah perjalanan yang sangat sakral, yang harus dihiasi dengan akhlak dan adab yang mulia. Adab terhadap Allah, adab terhadap Rasulullah, adab terhadap orang tua, adab terhadap guru, dan adab terhadap ilmu menjadi untayan permata di sepanjang perjalanan menuntut ilmu. Tanpa semua itu, ilmu hanya sebagai seonggok pengetahuan yang kehilangan hikmah. Padahal hikmah adalah pengetahuan yang bisa mengantarkan seseorang pada banyak kebaikan, sebagaimana yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 269. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakaru illa ulul albab. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, ada berbagai tafsir yang telah disampaikan oleh para ulama mengenai makna hikmah dalam ayat di atas. Di antaranya Ibnu Abbas yang menafsirkan sebagai pengetahuan mengenai Al-Quran. Mujahid menafsirkan sebagai ilmu fikih dan Al-Quran. Ibrahim An-Nakhai menafsirkan sebagai pemahaman, dan Imam Malik menafsirkan sebagai pengetahuan mengenai agama Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya, pendapat-pendapat tersebut berkisar pada pengetahuan, pemahaman, ilmu, dan Al-Quran. Dan semua makna yang terkandung pada hikmah itu semestinya mengantarkan pemiliknya pada kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Persoalannya sekarang adalah, apakah ilmu yang dimiliki umat ini telah mengantarkan pada kebaikan yang banyak, atau baru sekedar knowledge? Lalu jika memang belum bisa mengantarkan pada banyak kebaikan, apa kira-kira sebabnya? Sangat mungkin karena ilmunya dicari dengan cara yang keliru, yang salah, dan tidak memenuhi adab-adabnya dalam menuntut ilmu. Selain pemahaman tentang adab menuntut ilmu, para penuntut ilmu juga perlu memperhatikan prioritas ilmu dan tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu. Idealnya, aktivitas menuntut ilmu dimulai dengan mempelajari semua hal yang berkaitan dengan pokok-pokok keimanan kita. Kemudian dilanjutkan dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kita, Al-Quran, hadis, dan ilmu-ilmu fundamental lainnya. Ilmu-ilmu fundamental itu berfungsi sebagai pondasi yang melandasi bangunan keilmuan seseorang, sehingga setinggi apapun bangunan keilmuan seseorang, tidak perlu kita khawatirkan akan roboh, karena pondasi keilmuannya sudah kokoh dengan ilmu-ilmu yang fundamental tadi. Namun ada banyak orang-orang yang melewati ilmu-ilmu yang mendasar itu, kemudian melompat pada ilmu-ilmu lainnya. Fenomena inilah
yang menyebabkan banyak orang mengalami kerancuan dalam berpikir, bengkok cara berpikirnya, atau menjadi pinter kebelinger, rusak struktur berpikir dan keilmuannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang berkah dan bermanfaat, dan menghindarkan kita dari ilmu yang membawa pada kemudaratan. Semoga pula kita diberikan rezeki berupa ilmu yang sebagai hikmah yang mengantarkan kita pada banyak kebaikan. Pada akhirnya kita berharap semoga ilmu yang kita miliki menjadi energi kebangkitan bagi umat dan bangsa ini. Mari kita menjadi umat yang terus menempah diri dengan terus mencari ilmu yang berlandaskan pada niat yang lurus dan cara yang benar dalam mendapatkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Baik, di khutbah yang kedua ini marilah kita menundukkan kepala kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam proses kehidupan kita dalam menuntut ilmu, Allah berikan keberkahan dan kebermanfaatan sehingga ilmu yang kita pelajari kelak menjadi hitungan hisab kita sebagai amal jariah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashab ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nari minal zalimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahaina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li abaina wa li ummahatina wa li aqribaina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fasya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. La ilaha illallah Muhammadur
رسول